Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman, ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini saya akan jelasin tentang kelas yang akan kita adakan, yaitu kelas Windows Server Administrator ya. Sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, diklik dulu ya tombol subscribe-nya. Nah, buat kamu yang ingin belajar menjadi seorang sistem administrator atau sistem engineer di Windows Server, kamu bisa ikut kelas ini ya, kelas Windows Server Administrator. Insya Allah kita adakan setiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 17 atau 16 ya, selama 4 hari. Jadi kita akan selesaikan dalam waktu insya Allah 1 bulan ya. Dan yang paling dekat insya Allah di bulan Oktober di 2025 ya, tanggal 5. Nah, kelas ini merupakan kelas online, jadi menggunakan Google Meet ya. Dan kelas Windows Server Administrator ini sudah ada beberapa puluh angkatan ya yang lulus, dan kita akan adakan lagi ya di bulan Oktober tahun ini, di tahun 2024. Nah, informasi detailnya nanti kamu bisa lihat di description di bawah video ini dan juga di komen ya daripada video ini. Nah, kelas ini ya kita akan selesaikan selama 4 hari full setiap hari Sabtu ya, dan yang akan dibawakan di kelas ini ya, ada beberapa modul. Yang pertama itu adalah pengenalan Windows Server ya, jadi kamu akan dikenalkan bagaimana Windows Server itu sebagai sistem operasi enterprise ya. Kemudian bagaimana melakukan instalasi dan konfigurasi Windows Server itu nanti akan dijelaskan di modul 2. Kemudian di modul ketiga itu akan dijelaskan tentang Active Directory Domain Services. Nah, Active Directory Domain Services ini itu kita perlukan ya untuk modul selanjutnya ya, modul-modul berikutnya itu kita akan menggunakan Active Directory Domain Services ya sebagai central networking di jaringan Windows Server. Kemudian di modul keempat itu kita akan membahas tentang Dynamic Host Configuration Protocol Server, DHCP server, yang berguna untuk mengalokasikan IP address ke perangkat-perangkat lain yang ada di jaringan ya, misalkan PC, laptop, printer, dan sebagainya. Nah, berikutnya itu adalah tentang domain name system server atau DNS server. Nah, ini dijelaskan di dalam bab 5. DNS server diperlukan untuk resolusi nama dari nama host maupun nama domain ke IP address dan juga sebaliknya ya. Nah, itu detailnya itu akan dibahas di materi tentang DNS server di modul 5. Nah, di berikutnya itu di modul 6 kita akan membahas tentang file server ya, file server sharing dan sebagainya. Nah, itu akan dibahas di modul 6, bagaimana membangun sebuah file sharing server ya. Nah, berikutnya itu adalah modul tentang internet server. Jadi bagaimana kita membangun web server, kemudian bagaimana membangun FTP server, bagaimana membangun SMTP server, email server ya. Nah, itu akan dijelaskan di modul ke-7. Nah, berikutnya di modul 8 itu kita akan membahas tentang storage space ya, yang merupakan teknologi untuk penggabungan beragam disk ya, sehingga kita bisa lakukan high availability. Kemudian di modul 9 itu akan dibahas tentang Hyper-V, yaitu virtualisasi yang digunakan oleh Microsoft. Nah, yang berikutnya di modul ke-10 itu kita akan membahas tentang storage dan RAID ya. Jadi bagaimana mengalokasikan storage di Windows Server ya. Nah, di modul 11 itu kita akan bicara tentang backup dan restore ya. Bagaimana melakukan backup terhadap data yang ada di Windows Server dan bagaimana juga melakukan restore.
Nah, semua modul ini itu insya Allah kita akan selesaikan selama 4 hari full, setiap hari Sabtu, insya Allah ya, jam 9 sampai dengan jam 17, jam 16. Nah, materinya ada sekitar 11 modul ya. Nah, terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini ya. Kamu bisa kasih like ya, kemudian komentar kamu tentang video ini, dan bagikan informasi ini ya, supaya teman-teman kamu yang lain juga tahu informasi tentang pelatihan atau training Windows Server Administrator ini. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga ya. Dan pasti ini buat kamu yang belum subscribe dari kemarin ya, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan bunyikan belnya, jadi diklik loncengnya, jadi kalau ada video baru dari saya nanti muncul notifikasinya langsung di YouTube kamu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.